Oke, selamat sore. Kali ini kita akan ngobrol bersama Aulia. Bagaimana sih perjalanan sehingga keterima di salah satu perusahaan internasional kapal pesiar, yaitu Royal Caribbean. Oke, ya kita kenalan secara singkat dulu ya. Oke. Guys, nama saya Ade Suyitno dan Saya Aulia Rahman Hakim. Oke, intinya dari tim pengembangan karir Desa Inggris, kursusan Desa Inggris, kita lagi ingin ngobrol nih dan berharap bisa ngasih manfaat kepada teman-teman yang mengikuti YouTube kita. Jadi kita akan ngobrolin bagaimana cara supaya lolos dan bisa bekerja di perusahaan internasional di kapal pesiar. Ya. Oke, jadi pertama itu apa aja prosesnya, kemudian ya syaratnya gitu, ada tes apa aja, mungkin disebutkan aja dulu secara umum. Oke, yang udah jelas kalau misalkan kita ingin kerja di kapal untuk menjadi seorang pelaut, kita perlu dokumen-dokumen, terus juga kita perlu sertifikat dan beberapa skill tertentu lah supaya kita bisa mengikuti jenjang karir di dunia perkapalan. Ada tes interview. Ada. Berarti harus bisa berbicara bahasa Inggris ya. Iya, untuk perusahaan internasional udah pasti dia pakai bahasa Inggris. Dan ada tes interview. Ada tes seperti itu. interview. Langsung berarti yang ngetesnya. Langsung bule yang langsung ngetesnya. Oh, oke. Jadi langsung tim yang dari Amerika langsung ya. Oke, jadi sertifikat apa aja yang dikumpulkan? Untuk saya pribadi, saya punya 9 sertifikat. Yang intinya aja mungkin. Oke, kalau ini Paling minimum deh supaya bisa ke kapal pesiar, misal bagian deck misalnya. Paling minimum butuh berapa sertifikat yang paling inti? kalau di kapal saya itu dia cuma butuh 3 yang ditanyakan, itu namanya sertifikat Basic Safety Training, Security Awareness Training, sama Crowd Control Management. Di mana kamu ngedapetin sertifikat itu? Oh, saya belajar atau diklatnya itu di Dinas Maritim Training Center, itu lokasinya di Bogor. Kebetulan juga saya dari Bogor, jadi lebih dekat ke rumah, makanya saya ambil di Bogor. Sertifikatnya langsung dari Kementerian Perhubungan? Iya, langsung dari Kementerian Perhubungan, langsung dia resmi. Oke, guys, jadi ini informasi aja. Jadi kalau kalian ingin kerja di kapal pesiar, kalian tuh harus ada beberapa sertifikat yang tadi Aulia sebutkan. Itu tuh lembaga kursus dan pelatihan kerja itu akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan yang terkait pelabuhan dan yang terkait perkapalan seperti itu dan perizinannya. Jadi ntar sertifikatnya tuh langsung gitu oleh Kementerian Perhubungan ya. Dinas Perhubungan. Dan di mana tercantum juga gitu bahwa lembaga kursus dan pelatihan yang kamu tempati itu tercatat juga seperti itu. Jadi sertifikatnya langsung. Dan itu bisa langsung digunakan untuk syarat tes pekerjaan. Iya. Oke, berarti dokumen umum pasti ya terkait paspor, data diri disiapkan, kemudian CV dan sertifikat tadi keterampilan kerja yang tadi kamu sampaikan tadi minimum, guys. Misal di bagian deck itu butuh 3 sertifikat, dan dari 3 sertifikat ini rata-rata pelatihannya berapa lama, dan mungkin bisa disebutkan juga, nggak apa-apa sih kayaknya biar tahu teman-teman di sini satu sertifikat kira-kira butuh biaya berapa dan berapa lama kursusnya. Oke, yang sudah jelas dari sertifikat Basic Safety Training atau disingkat BST, itu dia harganya tuh kurang lebih 1,7 ya untuk di Binasena, 1,7 juta. Nah, itu pelatihannya itu dia 10 hari. Nah, terus untuk sertifikat Security Awareness Training atau yang disingkat SAT, itu dia kurang lebih 3 hari ya, kurang lebih 3 hari, dan harga sertifikatnya tuh kalau nggak salah 750.000. Iya. Gitu. Dan Crowd Control Management atau biasa disingkat CCM itu kurang lebih 1,5. Oke. Kurang lebih segitu. Dan Mungkin lebih tepatnya bukan beli sertifikat ya, tapi mengikuti pelatihan, ya, betul. mengikuti pelatihan, dan kalau tidak salah pelatihannya menginap. Itu kita bisa nginep di situ. Kita bisa nginap di situ. Itu sudah termasuk harga penginapan? Ya, sudah termasuk harga. Wow guys, jadi untuk mendapatkan salah satu sertifikat tadi ada yang 1,5 juta, ada yang 1,7 juta, ada juga yang 700.000. Saat kita pelatihan itu kita
dapat penginapan juga, tentunya mungkin kamar berbagi ya. Iya. Dan kita tinggal fokus ke transportasi sama makan berarti, Iya, betul. sama pelatihan. Dan setelah itu, jika kita benar-benar mengikuti pelajarannya dengan baik, ntar akan dapat sertifikat dan langsung sertifikatnya dari Kementerian Perhubungan. Oke. Terus kemudian berarti tes selanjutnya adalah interview dengan user atau tim dari perwakilan internasional yang langsung dari Amerika seperti itu. Berarti interviewnya guys menggunakan bahasa Inggris. Nah, secara umum pertanyaannya terkait apa aja sih? Biasanya sih yang udah jelas pertanyaan-pertanyaan template tentang interview ya, kayak like why should we hire you, terus juga why you want this position, atau kayak apa lagi ya, biasanya ya kayak gitu-gitu aja sih kurang lebih, Terkait keterampilan kerja, terus terkait tadi ya, safety training dan lain sebagainya. Ya, itu kayak pertanyaan basic aja, tapi nanti ada setelah pertanyaan basic kita ditanyain masalah mengenai kayak kalau kita punya pengalaman, kita ditanyain pengalamannya. Kerja kita ngapain aja, contoh misalkan yang di pekerjaan sebelumnya, yang ditanya job desk kamu apa sebelumnya, misalkan begitu. Job desk saya A B C D E F G, nanti tolong jelaskan tentang job desk apa kayak gitu. Menurut Akang sih kalau ntar ada teman-teman yang belum punya pengalaman terkait bekerja di dunia perkapalan seperti itu, akan ngerasa kayaknya ntar pertanyaannya kalau yang belum punya pengalaman yaitu terkait ini sertifikat penting yang udah tadi dilampirkan itu akan ditanyakan. Bagaimana ada suatu kasus gitu, tadi crowd management misalnya, ada suatu kasus kayak gini, apa yang akan kamu lakukan? Ya betul sekali. Misal kayak apa, pertolongan pertama saat kalian mau menemukan sebuah penumpang kapal pesiar yang mengalami kecelakaan ringan, kecelakaan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Dan itu tentunya sudah dapat ilmunya saat pelatihan ya. Sudah dilatih juga ketika kita ngambil pendidikan. Bro, kalau pertanyaan-pertanyaan interviewnya kayak gitu, itu berarti udah akan ngajarkan jadi kursus ya? Udah pasti. Guys, jadi kalau kalian kursus di Desa Inggris Bandung itu, ntar kalian akan ada 1-2 pertemuan dengan saya. Saya akan memberikan tips-tips terkait bagaimana interview, job interview gitu dengan bahasa Inggris. Dan kebetulan saya pernah jadi staf HRD, dan kebetulan juga saya pendidikan terakhir S2 bisnis, master bisnis. Jadi itu kalian selain kursus di Desa Inggris Bandung akan dapat juga tuh tips and tricks terkait job interview. Oke, pertanyaan selanjutnya, berarti selain kursus yang terkait untuk bekerja di kapal pesiar yang sertifikat yang tadi kamu sebutkan terkait safety, crowd management dan lain sebagainya, kamu juga berarti kursus bahasa Inggris? Betul. Jadi kamu terdekat sebelum berangkat kursus di Desa Inggris? Iya, betul. Kamu ngambil kelas apa aja? Saya ngambil kelas speaking, ya speaking 2 dan speaking 3. Speaking 2 saat bulan Juni tahun 2022, dan sekarang Agustus 2022 saya ambil program speaking 3. Pas akan ngisi sesi interview di Bandung? Ada? Ya, ada. Kita sempat ketemu berarti ya? Sempat ketemu. Oke. Terus selanjutnya ini, ini pertanyaan yang menarik. Pendidikan terakhir Aulia apa sih? Pasti teman-teman banyak yang bertanya. Mungkin ada yang mengira pendidikan tinggi, kuliah dan lain sebagainya. Jadi pendidikan terakhir SMA. Guys, pendidikan terakhirnya SMA. Ya, SMA, SMK itu setara ya MA. Jadi pendidikan terakhirnya adalah SMA. Yang bikin saya salut intinya ya perjuangan ini sih. Jadi kamu nyari informasi dan akhirnya kamu daftar ke CTI ya, ke website CTI. Guys, jadi Aulia tidak bayar pengurus agen atau pemandu kerja. Aulia langsung submit apply kerjanya di website CTI. CTI itu website rekrutmen bagi yang mau kerja di kapal pesiar, itu dari Amerika. Dan kamu juga bisa langsung upload gitu. Berarti kamu tanpa pemandu agen lokal kan yang bayar-bayar gitu? No. Berarti kamu cukup ikut pelatihan, 3 kali pelatihan.
Terus kamu kursus bahasa Inggris, kamu apply berbagai persyaratannya di website CTI yang internasional itu. Kemudian ada interview, sesi interview, kamu interview langsung sama tim dari kapal pesiarnya menggunakan bahasa Inggris dan lolos. Berarti kalau akan ngitung kasar kayaknya di bawah 15 juta ya seluruh persiapan itu ya. Seluruh persiapan itu sudah termasuk sertifikat, dokumen travel, paspor ya, paspor dan buku pelaut ya. Guys, kalau lu berangkat nih, lu lolos terus lu berangkat kantor awal akhir Oktober. Itu kapalnya nggak dibayarin langsung? Pesawatnya sudah dibayarin sama kantor. Wow. Jadi nggak ada tuh istilah kita harus memodal untuk biaya keberangkatan tiket awal ke Amerika. Karena kalau kita jalur resmi langsung dan lolos, tiket pesawatnya langsung dibayarin setelah kita lolos dan seluruh persyaratan lengkap ya. Dan hampir nggak mengeluarkan biaya apapun. Kalau misalnya kita mengeluarkan biaya paling visa atau medical check up dan itu pun akan diganti oleh kantor. Wow, keren sih guys. Jadi memang guys, makin era sekarang perusahaan-perusahaan internasional juga membuka websitenya, itu kamu bisa langsung daftar ke situ dan biayanya jadi jauh lebih murah seperti yang Aulia alami.